Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Tentu saja bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang kita sayangi, Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Masya Allah ya. Kita sekarang sudah masuk di hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Di waktu sahur yang insya Allah penuh dengan nikmat ini, Ali ingin sedikit bertanya kepada Syekh. Ini tarawih. Mungkin sebelum masuk ke dalam murotal nanti ya ada sedikit ini. Banyak sekali pada saat selesai tarawih nih Syekh, mereka tidak ikut sholat witir. Ya kan? Ada yang bilang, nanti saja saya witirnya setelah tahajud. Itu sebenarnya yang afdal atau yang bagus itu seperti apa Syekh? Sebenarnya ada pendapat ulama yang kalau untuk witir lebih baik kita ketika ikut tarawih bersama imam sampai selesai akan mendapatkan pahala yang sempurna qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif." Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu selesai. Selesai artinya sudah balik gitu. Dia akan mendapatkan pahala sempurna salat malamnya. Masya Allah. Jadi sayang sekali kalau kita ketika sudah witir kita mundur. Memang ada tujuan mereka untuk menunda witir ke waktu tahajudnya biar mereka bisa tahajud. Tapi tidak masalah kalau anda ikut imam sampai selesai, dapat witir sama imam, nanti anda bisa tahajud lagi, tidak usah witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La witrani fi layla." Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Masya Allah, dapat pelajaran baru nih ya. Jadi kita nggak usah ribut lagi. Nanti witir di mana, di rumah ya? Nggak usah ribut seperti itu lagi ya. Syekh, sedikit mungkin isi dari tema juz ke-9 ini, silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang menarik di juz 9 ini ada suratul A'raf. Suratul A'raf ini termasuk surah yang ketiga yang paling panjang. Karena surah yang paling panjang suratul Baqarah 286, yang kedua suratul Syu'ara 227, kemudian suratul A'raf 206. Dan cerita banyak di dalam suratul A'raf. Cerita kaum Nabi Nuh dan apa yang terjadi terhadap mereka ketika mereka tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Ketika juga cerita kaum Thamud dan Nabi Salih, kaum Ad dan Nabi Hud. Ada cerita Fir'aun bersama Musa dan kaumnya. Ada cerita kaum Lut. Ada cerita Madian dan Nabi Shu'aib. Jadi menurut saya suratul A'raf, barang siapa yang ingin kenal lebih dalam kejadian-kejadian terhadap umat terdahulu. Walaupun banyak memang ada di suratul Syu'ara, ada di mana-mana, tapi di suratul A'raf nampaknya lengkap. Bahkan lebih panjang dari suratul A'raf itu ada cerita Nabi Musa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Kadal Qur'anu an yakuna li Musa." Saking Quran itu hampir mau jadi semuanya untuk Nabi Musa. Saking banyak cerita tentang Nabi Musa. Salah satu yang juga yang sangat menarik di juz 9 ini, suratul A'raf ini, adalah Al-A'raf sendiri. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf adalah satu golongan yang akan ditempatkan di tempat antara surga dan neraka. Jadi mereka tidak ke surga, mereka tidak ke neraka. Ada satu area di Bagar, ada Bagar yang cukup besar dan tinggi. Dan itulah sebabnya, karena Bagar yang tinggi namanya A'raf, Urf atau Al-Uruf. Jadi disitulah mereka akan didiamkan oleh Allah SWT sampai Allah meruntuhkan, walaupun ujungnya mereka akan masuk surga. Tapi kenapa mereka di situ? Ada memang berbeda pendapat masalah. Kenapa mereka ditempatkan di situ, di tempat Al-A'raf. Makanya disebutkan Ashabul A'raf, ahli Al-A'raf yang berdiam di situ, tidak ke surga, tidak ke neraka. Mereka diberikan kesempatan bisa mempandangi surga,
Dan mereka ingin, ya Allah, jadikan kami masuk surga. Dan juga disempatkan mereka pandangi neraka. Ya Allah, la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang yang zalim. Mereka adalah yang hampir sama kebaikannya dan keburukannya. Seimbang. Jadi kebaikannya tidak cukup membawa mereka ke surga dan keburukannya tidak cukup membawa ke neraka. Ada yang disebutkan Al-A'raf ini adalah yang diridai oleh salah satu orang tuanya. Ayahnya ridha, tapi ibunya belum ridha. Makanya mereka masih, masih seimbang ya, belum bisa ke surga, belum bisa ke neraka. Ada yang disebutkan adalah anak-anak orang non-Muslim. Ketika mereka meninggal, kita kan tidak tahu karena mereka belum ucapkan kalimat syahadat. Bagaimana anak-anak mereka ini? Atau orang kafir, orang musyrik yang belum tahu tanda Islam. Belum tahu berita. Makanya ketika dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, Allah Maha Adil. Tidak mungkin langsung dilemparkan ke neraka. Di situ ditempatkan. Masya Allah. Dan ada satu riwayat yang menyebutkan akan didatangi Nabi lagi memberitahu tanda Allah SWT. Kalau mereka terima anak-anak orang non-Muslim atau orang kafir yang tidak pernah tahu tanda Islam, kalau mereka terima, baru akan diarahkan ke surga. Itu yang disebutkan Al-A'raf. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Artinya mungkin kalau misalnya kita kupas lebih lanjut lagi, tidak akan selesai sehari nih, bisa butuh waktu yang cukup panjang. Jadi tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Syekh, memang kalau kita dengarkan tentang syafaat Nabiullah Nabi Muhammad SAW, itu yang kita harapkan saat ini. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Namun pertanyaan pada kesempatan kali ini, syafaat apa sih dari Al-Quran ini, Syekh? Silahkan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran membawa syafaat li ashabihi. Yang menarik di hadis ini adalah bahasa. Diawali dengan kata iqra'u, bacakan. Dan diakhiri li ashabihi, berteman. Siapa yang bertemanan sama Al-Quran, itulah yang pantas dapat syafaat. Jadi banyak orang yang agak sedikit keliru menerjemahkan ujung hadis. Karena dia mengambil awalnya. Awal hadis kan bacakanlah Al-Quran. Karena sesungguhnya barang siapa membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan membawa syafaat. Otomatis mereka kan berfikir di kata yang pertama. Baca aja. Baca. Sesungguhnya akan Al-Quran membawa syafaat kepada pembacanya. Padahal di ujung hadis ini tidak. Yang tertulis di situ adalah sesungguhnya Al-Quran akan membawa syafaat bagi temannya. Ya. Karena tidak semua orang membaca Al-Quran. Ada orang munafik juga baca Quran. Betul. Tapi tidak berguna bagi mereka, tidak bermanfaat. Jadi tidak semua orang baca Al-Quran mendapatkan. Tapi yang dimaksud siapa yang mendapatkan syafaat adalah yang berteman sama Al-Quran. Menjadi sahabat sejati sama Al-Quran. Maksudnya apa? Sama dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak terpisah dari teman yang baik. Setiap hari kita kontak, setiap hari kita jalan-jalan, setiap hari. Bahkan kalau kita ada sesuatu masalah mau curhat, ya curhat sama teman yang dekat. Iya, betul. Bagaimana posisi, juga bahasa Arabnya yang sangat luar biasa. Bagaimana posisi kita menjadikan Al-Quran temanku. Allah. Sebagaimana kita punya teman, tempat curhat kita, teman yang kalau kita ada lagi butuh apa-apa, kita pasti ke teman kita. Coba kalau bisa kita, sebagaimana kita mampu membuat manusia teman dekat sama kita, bisa enggak kita Al-Quran jadikan teman dekat? Kita lagi ada masalah, buka Al-Quran. Kita lagi menghadapi musibah, buka Al-Quran. Kita mengharap ampunan, buka Al-Quran.
Kita ingin curhat pun buka Al-Quran. Karena banyak cerita curhat di dalamnya. Bagaimana Nabi Yaqub curhat sama Allah SWT dan kejadian kepada anaknya Nabi Yusuf. Kayak bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Banyak cerita yang kita bisa membuka hati kita, membuka wawasan kita menjadi lebih baik. Jadi syafaat di Al-Quran, kita bukan hanya mendapatkan setiap satu huruf subul kebaikan. Tapi kalau kita berkenan menjadi teman bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran temanku, dia akan berkenan menjadi menemani kita sampai hari kiamat. Ya Allah. Coba, kita hanya tugas kita cuma satu. Berteman sama Al-Quran di dunia. Terus kita dapat apa? Sepanjang-panjang. Al-Quran akan temani kita di dunia. Al-Quran akan temani kita di sakratul maut. Al-Quran akan temani kita di kubur. Al-Quran akan temani kita saat dibangkit. Al-Quran akan temani kita saat berjalan di atas sirat. Al-Quran akan temani kita saat masuk surga. Apakah sudah lepas? Tidak. Bahkan temani kita sampai naik bertingkat-tingkat dalam surga. Sampai orang-orang yang betul-betul dekat sama Al-Quran. Siapa yang dimaksud dekat sama Al-Quran? Yang sering membacanya, sering menhayatinya, mempelajarinya, memahaminya, berusaha mengamalkannya sesuai kemampuan. Ada orang berkata, aku tidak faham Quran, apalagi mau amalkan. Jadi banyak orang gara-gara itu tidak mau baca. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab, kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau memang belum mampu mengamalkan secara sempurna, belum mampu memahaminya dan menhayatinya, jangan tinggalkan bacaannya. Jadi kita bertahap-tahap, karena kita kan manusia memiliki keterbatasan. Betul. Makanya semakin dekat sama Al-Quran, semakin naik tingkat jaminan syafaat dari Al-Quran. Dan syafaatnya Al-Quran menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di kubur, menyelamatkan kita di akhirat, dan membawa kita naik ke derajat tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita mulai sekarang nih ya termotivasi untuk berteman dengan Al-Quran, Masya Allah. Yang insya Allah akan menemani seperti yang tadi Syekh bilang. Ini kalau masih jauh dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita introspeksi diri dan di Ramadan ini kita ubah semuanya dan kita menjadi teman dari Al-Quran. Insya Allah ya. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Syekh, baru saja kita sama-sama mendengarkan murotal juz yang ke-9 dan khatam di juz ke-9 di hari yang ke-9 ini. Baik, Syekh, mungkin sedikit bisa kita lebih mendalam atau mengkaji lebih jauh lagi tentang juz 9 ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ayat di suratul A'raf ayat 204 dan seterusnya 205, 206 kan ada perintah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat ini punya cerita. Sebelum turun ayat ini ada beberapa riwayat yang menceritakan keadaan salat sahabat. Misal kalau ada orang masuk masjid sedangkan para sahabat lagi salat, Assalamualaikum, ada yang menjawab Waalaikumsalam walaupun dia lagi salat, dalam keadaan salat. Ya. Bahkan ada yang sempat misal ucapkan kalau persin Alhamdulillah, yang di sampingnya Yarhamkallah, terus dibalas lagi Yahdikumullah sahbalakum. Ada balas-balasan. Ya, jadi ada istilah apa ya, percakapan ya, berbicara di dalam salat. Ada juga riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah SAW baca Al-Quran, ada yang suka mengikuti bacaannya. Misal Rasul baca Ya ayyuhal muddathir, terus ada di belakang Ya ayyuhal muddathir. Jadi ikuti. Dengan suara keluar juga ya? Iya, dengan suara yang keluar. Bahkan ada yang misal ingin meniru suara yang merdu ya. Kadang-kadang kita sering mendengar misal imam lagi salat, terus di belakangnya ada makmum yang sama alunannya. Ya, jadi ya ikut. Misal Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi
Mungkin dia terlalu dah tahu berlebihan khusyuk sampai dia tidak sadar apa yang dia lakukan, sampai turunnya ayat ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarlah baik-baik. Berarti perintah di ayat ini yang dimaksud adalah bacaan dalam salat. Ketika kita sebagai makmum dibaca oleh imam bacaan, kita wajib mendengar. Hanya yang diizinkan kita baca suratul Fatihah. Karena tidak sah salat seorang tanpa suratul Fatihah. Dan termasuk suratul Fatihah memang ada juga berbeza pendapat. Apakah cukup bacaannya imam mencukupi bacaan makmum atau memang tetap harus makmum membaca Al-Fatihah. Makanya ketika imam membaca, wajib bagi makmum adalah mendengar. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan ini perintah berlaku bukan hanya di dalam salat, tapi di luar salat. Ada sebagian ulama yang membawa ayat ini juga untuk berlaku di luar salat. Misal kalau ada qari, kita pas lagi dalam acara misal tabligh akbar atau ada majlis ta'lim atau ada acara tertentu dan ada qari sedang membaca Al-Quran, layaknya lah kita mendengarkan. Walaupun perintah ini mendengar baik-baik adalah yang dimaksud ayat dalam salat. Jadi kita tidak boleh mengikuti bacaan imam, apalagi dengan naik suara. Karena ada orang kadang-kadang bisa mengganggu fokusnya jamaah. Jadi kalau dia misal datang, apalagi datang belakangan, pas imam para jamaah misal lagi berdiri, belum ruku, ada mungkin kurang diperhatikan oleh para makmum. Terus ada dia datang belakangan, Allahu Akbar. Iya, suara keras. Iya, suara keras. Bahkan ada makmum malah ruku. Iya, padahal imam bukan imam yang takbir. Ini salah satu. Tatanya bukan imam yang apalagi kalau pas lagi sujud. Kan sujud posisinya tidak melihat imam. Benar, tiba-tiba ada Allah. Terus ada orang Allahu Akbar, orang semua berdiri dari sujud. Iya, betul. Sedangkan imamnya masih dalam keadaan sujud. Ini yang perlu diperhatikan. Ini salah satu juga contoh yang mengganggu orang-orang banyak. Apalagi mohon maaf suara handphone. Aduh. Ya, kalau ini aja terlarang, apalagi suara handphone. Ada orang yang ketika dia masuk dalam salat, yang namanya manusia pasti lupa. Iya. Padahal sudah kan selalu ada pengumuman, ada gambar, matikan handphone, hilang handphonenya. Ada gambar, ada tulisan. Maksudnya apa? Kalau yang tidak bisa baca buta huruf, masih ada gambar. Dan di luar itu semua, di atas itu semua masih ada imam yang suka mengingatkan. Habis beliau ustau, i'tadilu, mohon jamaah yang membawa handphonenya nonaktifkan sementara supaya kita bisa menikmati salat. Imam begitu Allahu Akbar, mulai suaranya. Ini kan tidak boleh. Yang lebih parah ketika sudah keluar suara dan dia nggak mau dimatikan. Apalagi kalau suaranya lagu India ya. Aduh, ya Allah. Jadi orang-orang bisa kehilangan khusyuk, kehilangan fokusnya. Jadi nggak apa-apa, ambil matikan aja. Matikan. Karena ada orang berkata, ini kan tidak boleh bergerak. Kalau gerak 3 kali, batal salat lah. Tapi ini kan dosa mana lebih besar? Gerak 3 kali untuk matikan handphone atau mengganggu ratusan orang di masjid. Betul. Apalagi kalau suara handphone itu musik di dalam masjid, dalam suara lagu-lagu, apalagi misal dangdut atau apalah, itu kan tidak layak di masjid. Makanya kita jangan terlalu khawatir, langsung gerakkan tangannya, kemudian dimatikan handphonenya, kemudian lanjut salatnya. Itu jauh. Kenapa? Karena ini supaya terhindar dari dosa mengganggu ratusan orang yang ada di masjid. Mungkin di saat itu ada jamaah sedang menikmati bacaan imam. Mungkin ada yang sedang menangis karena terharu dengan makna-makna ayat yang dibacakan oleh imam. Makanya kita jangan terlibat dosa gara-gara handphone kita. Ada orang yang tidak mau sampai berkali-kali bunyi, tapi dia itu namanya bukan khusyuk, pura-pura khusyuk. Jadi orang harus mengambil keputusan cepat supaya dia bisa juga melanjut menikmati salat. Ini termasuk juga
salah satu cara wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita menjauh dari segala hal-hal yang mengganggu, aktivitas mendengar Al-Quran. Dan di ayat ini ada istilah istima' dan insat. Ada istilah istima' wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ini sebenarnya kalau kita melihat secara zahir tidak beda. Tapi secara dalam menghayati dan kupas maknanya memang beda. Karena istima' mendengar dengan khusyuk. Tapi insat menhayati dan mentadabburi. Jadi insat itu lebih tinggi. Jadi kita bukan hanya memberikan perhatian pendengaran, tapi kita juga buka hati untuk menhayati ayat-ayat yang dibacakan di dalam salat maupun di luar salat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kenikmatan bacaan Al-Quran. Termasuk masalah zikir dan doa. Dianjurkan melalui ayat-ayat ini, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifya. Jadi kita ketika berdoa dan berzikir, jangan terlalu keras. Dan juga jangan terlalu kecil, pelan. Jadi kita harus sedang, yang cukup bisa membuat kita nikmat, membuat kita mampu menhayatinya. Karena Rasulullah SAW mendengar ketika malam hari keluar dan keliling di tengah rumah-rumah para sahabat, dia mendengar doa Sayyidina Abu Bakar pelan-pelan, agak kecil suaranya. Melihat doa sambil jalan lagi, mampir ke rumah Sayyidina Umar, mendengar suara Sayyidina Umar berdoa agak kencang, keras. Besoknya Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, irfa' sautak. Wahai Abu Bakar, sedikit tinggikan suaramu. Ya Umar, kecilkan suaramu. Oh, Masya Allah. Ya, jadi karena intinya sebenarnya bukan masalah keras atau kecilnya, tapi kenikmatannya. Menikmati. Ada orang, Allahumma, sambil serak suaranya. Sambil tidak perlu dan seperti ini. Kita hanya, yang paling utama bukan soal suara. Tapi yang paling utama kekhusyuan dalam berdoa, kekhusyuan dalam berzikir. Allah Subhanahu wa taala senang ketika ada orang berzikir, walaupun ketika dia ucapkan zikir, dia tetap dapat pahala zikirnya. Tapi beda jauh sama orang yang bisa berzikir tapi dihayati oleh hatinya. Itu yang disebutkan oleh ulama zikrul qalbi. Berzikir dengan hati. Zikir dengan hati. Zikir ini hati, ya tidak mungkin hati sendiri mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Ada orang boleh saya berzikir tapi dengan hati, atau baca Al-Quran cuma di hati. Ya terus lidah ini buat apa? Ya, ini kan bibir, lidah ini diberikan oleh Allah agar kita ucapkan. Makanya tugas bibir dan lidah ini membaca Al-Quran, membaca zikir, tapi hati menhayati dan menikmati. Supaya kita dapat janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah kita membuat hati tenteram dan tenang. Masya Allah, luar biasa. Banyak ilmu pastinya hari ini yang kita dapatkan ya. Dan seperti biasa kita mengasih kesempatan kepada jamaah di rumah untuk bertanya. Ini ada dari sahabat Instagram namanya @lulunuzulul_45. Mari kita simak dulu pertanyaannya seperti apa. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu dari Kerawang. Ingin bertanya bagaimana bila rumah kita berada di antara dua masjid dan masjid itu selalu adzan berbarengan? Apakah kita wajib menjawab dua-duanya atau salah satunya saja? Terima kasih mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, tapi ditahan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, Syekh, ini emang aku juga sering ngalamin. Karena Masya Allah di Indonesia ini masjid luar biasa banyaknya. Sehingga kadang-kadang sana selesai, baru sini mulai azan atau saling bersautan. Ini gimana untuk menyikapinya, Syekh?
Memang subhanallah Indonesia luar biasa, dikenal banyak masjid tapi sedikit jamaah. Allah ya. Jadi jamaahnya cuma Jumat yang full ya. Yang full. Apalagi subuh ya Allah sedih ya kalau kita lihat salat subuhnya kapan saya bercita-cita ya Allah kapan bisa salat subuh sama dengan seperti salat Jumat. Amin, mudah-mudahan ya. Sebenarnya mendengar azan itu sudah cukup mengikuti salah satu. Abai itu dia dekat atau karena azan berbarengan, jadi kita tidak usah bingung, kita ikuti salah satu yang buat kita mungkin jelas azannya bisa kita ikuti. Misal ada juga orang bisa mendengar suara mungkin posisinya tidak dekat masjid, tapi terdengar suara azan, tapi banyak. Ada dari sana, ada dari sini, ada dari sana, dari sini. Jadi dia bingung mau ikuti yang mana. Ikuti yang paling jelas. Yang paling jelas yang Anda bisa ikuti, alhamdulillah itu sudah cukup. Dan satu kali cukup mewakili yang lain. Kita semestinya sudah, misal ada juga masjid yang barangkali azan on time, mungkin ada satu masjid ini selesai terus muncul azan lagi. Selesai muncul azan lagi ya. Tidak perlu kita setiap azan mengikuti. Sudah cukup satu kali mewakili semua yang lain. Dan ini pahalanya sangat luar biasa. Banyak orang yang mohon maaf sia-siakan mengikuti muazzin. Padahal pahalanya besar dan hanya sebentar. Barang siapa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti muazzin sampai selesai dan dia berkata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad pertama salawat. Kemudian baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah sampai innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad beda. Kalau alladhi wa'adta itu riwayat Imam Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad riwayat Imam Nasa'i. Tapi kalau digabungkan jadi satu tidak apa-apa. Ya, jadi ada orang sampai alladhi wa'adta boleh. Ada yang menambah sampai innaka la tukhliful mi'ad juga boleh. Intinya kita manfaatkan mengikuti muazzin serta doa ini yang disebutkan doa azan, pahalanya apa? Hullat lahu syafa'at yaumil qiyam. Dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hanya cuma sebentar aja. Makanya saya mengajak semua kaum muslimin muslimat jangan sia-siakan waktu azan, ikuti dan ikut dengan doa azan, insyaallah terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Amin ya Allah ya karim, masyaallah ya. Baik, luar biasa, dapat ilmu baru lagi. Dan untuk jamaah di rumah seperti biasa kita juga saat ini ada sahabat dari Instagram yang ingin store bacaan dan nanti Syekh akan menyikapinya kira-kira sudah baik atau belum bacaannya ya. Baik, sama-sama kita simak. Allahummarhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Allahummarhamna bil Quran. Baik, silahkan Syekh. Saya tertarik sekali dengan bacaan Muhammad. Ya. Baca sambil senyum. Masya Allah. Cuman kalau terlalu senyum sambil membaca itu bisa mempengaruhi huruf. Ya, jadi afa aminu makrallah. Oh, ketarik. Jadi ketarik ya ke ya? belakang. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Jadi boleh senyum tapi bukan di saat baca, di luar baca supaya hurufnya bisa keluar sempurna. Kemudian di ujung ayat dia terlihat terlalu panjang ini. Ar-Rahim. Dimainkan di situ ya terlalu panjang. Jadi ini kurang bagus ya karena bisa seolah-olah ada banyakkan hamzahnya gitu. Ketika dia membaca afa aminu makrallah, afa aminu makrallah, tidak perlu afa aminu makrallah.
Ya, terlalu keras ya. Cukup afa aminu makrallah. Ya. Terus kemudian ketika diakhiri fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Illa al-qaumul khasirun. Karena dia tadi senyumnya terlalu lebar jadi illa al-khasirun. Tarik lagi. Ya, tarik lagi. Jadi saya illa al-khasirun. Kalau dia mau sempurnakan waw sampai sini agak susah. Iya. Kecuali ada senyum baru. Illal khasirun. Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu terlihat senyumnya. Karena dia bisa kehilangan kesempurnaan huruf. Dan ketika dia akhiri illal khasirun, telah juga ini illal khasirun. Jadi kalau mau panjang illal khasirun, tidak perlu karena ini bisa menambah huruf yang tidak ada di situ. Ya, jadi tapi suaranya cukup bagus. Mudah-mudahan Ananda Muhammad insyaallah diberikan kemampuan bertahankan suara yang ini, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak senyum dalam membaca Al-Quran, dan insyaallah semoga menghafal 30 juz. Amin. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tadi untuk jamaah yang sudah berpartisipasi dari mulai bertanya dan ada store bacaan, kita ada hadiah. Nah ya, Masya Allah ya. Semoga hadiah ini bermanfaat ya, Al-Quran ini. Dan masing-masing akan mendapatkan 1 buah Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan sudah saatnya saya dengan guru kita Syekh Ali Jabir untuk undur diri. Semoga hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Saksikan terus Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sempurnakan ibadah kami ya Allah. Tolonglah kami agar kami mampu menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, menjadi ahlul Quran, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, kami belajari Al-Quran membawa syafaat untuk orang-orang yang berkenan menjadi temannya Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami mencintai Al-Quran agar kami mampu menjadi teman dan sahabat sama Al-Quran. Dinaikkan derajat kami dengan Al-Quran. Terampuni dosa-dosa kami karena berkahnya Al-Quran. Diselamatkan kami dari siksa neraka Jahannam karena Al-Quran. Dinaikkan derajat kami di dalam surgamu ya Allah karena Al-Quran. Menemani kami ya Allah di dalam kuburan yang kami tidak tahu berapa panjang usia kami di dalam kubur. Ya Allah, berkenan mengantarkan Al-Quran yang membawa cahaya bagi kami di dalam kubur. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.